Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Sri Rahayu dengan NIM 2388201077. Saya mahasiswi Universitas Darul Ma'arif dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Judul materi yang saya bahas kali ini yaitu konsep dasar media komunikasi. Pembahasan pertama yaitu hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia yang melibatkan penyampaian, pikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain. Umumnya menggunakan bahasa sebagai alat penyampaiannya. Ada pula menurut Littlejohn dan Voss 2018, komunikasi adalah pemindahan informasi dan pemahaman antara dua atau lebih pihak melalui saluran komunikasi tertentu. Selanjutnya ada model komunikasi. Di sini model komunikasi ada 3. Yang pertama model komunikasi linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Contohnya, siaran televisi, stasiun TV sebagai pengirim mengirimkan acara, yaitu pesan melalui gelombang udara menggunakan saluran ke pemirsa di rumah sebagai penerima. Pemirsa menerima informasi tersebut tanpa memberikan umpan balik langsung. Selanjutnya, kedua, model komunikasi transaksional. Dalam model ini, baik pengirim maupun penerima berperan aktif dalam proses komunikasi. Pesan dikirim dan diterima secara stimulus dengan adanya umpan balik yang konstan. Contohnya, diskusi kelas, seorang guru dan siswa saling bertukar ide dan informasi. Guru mengirimkan materi pelajaran, siswa memberikan umpan balik melalui pertanyaan dan komentar, menciptakan pemahaman bersama. Selanjutnya, yang ketiga ialah model komunikasi interaktif. Model yang menekankan pada proses dua arah di mana partisipan saling bertukar pesan dan memberikan umpan balik. Contohnya, percakapan tatap muka. Dua orang saling berbicara, memberikan respon verbal dan nonverbal, serta menyesuaikan pesan berdasarkan reaksi lawan bicara. Selanjutnya, fungsi media komunikasi. Yang pertama, penyampaian informasi. Media komunikasi berfungsi sebagai alat untuk penyampaian informasi secara akurat dan tepat kepada penerima pesan, mencakup berita, fakta, dan data yang relevan sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, edukasi. Media komunikasi juga berperan dalam mendidik masyarakat dengan penyampaian norma, nilai, dan pengetahuan, membantu individu untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitarnya, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. Yang ketiga, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dengan menggunakan media komunikasi, proses komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Media memungkinkan pesan disampaikan dengan cepat kepada banyak orang sekaligus, menghemat waktu dan sumber daya. Yang keempat, motivasi. Media komunikasi dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada penerima pesan untuk bertindak atau berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Bisa dilihat dalam kampanye sosial atau iklan yang mendorong perubahan perilaku. Yang kelima, reproduksi. Media komunikasi memiliki kemampuan untuk mereproduksi informasi yang pernah disampaikan sebelumnya. Misalnya, rekaman audio atau video dapat diakses kembali untuk mengingat informasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, yang keenam, mempermudah komunikasi. Media komunikasi mempermudah interaksi antara individu, bahkan jika mereka berada jauh satu sama lain. Dengan adanya teknologi seperti telepon dan internet, jarak tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, daya tarik pesan. Media komunikasi dapat membuat pesan lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Penyampaian yang baik melalui berbagai format media dapat meningkatkan daya tarik pesan tersebut. Yang kedelapan, keterbukaan informasi. Media komunikasi memungkinkan adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai jenis informasi tanpa batasan tertentu. Yang terakhir, 9, bisnis dan pemasaran. Dalam dunia bisnis, media komunikasi digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan, menjangkau pelanggan potensial, dan membangun citra merek. Dari materi yang saya bawakan dapat disimpulkan bahwa
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu untuk mencapai pemahaman bersama dan membangun hubungan sosial. Proses ini melibatkan berbagai model, seperti linear, transaksional, dan interaktif, yang menggambarkan dinamika penyampaian pesan. Media komunikasi memiliki fungsi krusial dalam mendukung proses ini, termasuk penyampaian informasi, memberikan edukasi, motivasi, mempermudah interaksi, serta mendukung kegiatan bisnis dan pemasaran. Dengan memahami hakikat komunikasi, model-model dan fungsi media, interaksi sosial dapat ditingkatkan efektivitasnya, memperkuat hubungan, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.